perkenalkan, saya Ibu Ita. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saya melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan dalam usaha saya. Sebagai pengusaha, mencatat dan membuat laporan keuangan merupakan hal yang penting. Sayangnya, masih banyak dari kita yang tidak melakukannya. Nah, ada 6 manfaat penting melakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. 1. Mempermudah dalam membuat perencanaan usaha kita ke depannya dan juga berfungsi sebagai pengumpulan data keuangan kita. 2. Mengetahui keuntungan atau kerugian usaha kita. 3. Mengetahui jumlah modal, aset, dan hutang usaha kita. 4. Memudahkan dalam mengontrol biaya operasional. 5. Memudahkan untuk mendapatkan pinjaman bank. 6. Memudahkan dalam mendapatkan investor. Wah, banyak banget manfaatnya kalau kita rutin melakukan pencatatan usaha terperinci dan membuat laporan keuangan. Sebaiknya hal ini harus dibiasakan oleh para pengusaha seperti kita ya Bu Ita. Tepat sekali Bu Ani. Lalu, apa saja yang dicatat dalam pencatatan keuangan usaha ya Bu? Supaya lebih jelas, yuk kita bahas dulu komponen pencatatan keuangan usaha satu persatu. Pencatatan keuangan usaha meliputi uang masuk, yaitu berupa modal, hasil penjualan, dan lain-lain. Lalu uang keluar yang meliputi misalnya pembelian alat, bahan baku, gaji karyawan, hutang, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh tabel untuk pencatatan keuangan usaha. Pencatatan yang baik sebaiknya dilakukan setiap hari secara rinci dan dievaluasi setiap bulan. Mulailah dengan mengurutkan nota-nota pertanggal transaksi supaya mudah dalam pencatatan. Kalau sudah, kita bisa mulai melakukan pencatatan. Pertama, lakukan pencatatan tanggal transaksi yang tertera di nota, nomor nota, dan cash yang dikeluarkan atau diterima. Kolom saldo berisi selisih antara penerimaan dengan pengeluaran. Selanjutnya, kita juga harus mencatat kemana atau dari mana sumber dana yang kita keluarkan atau peroleh di kolom dibayarkan ke atau diterima dari. Pada kolom yang tersedia, jangan lupa untuk mencantumkan jenis kelompok biayanya. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus mencatat untuk apa keperluannya di kolom selanjutnya. Jangan sampai ada yang terlewat ya ibu-ibu. Karena sudah tahu manfaat dan penjelasan Bu Ita tadi, saya jadi ingin mulai mencatat keuangan usaha saya nih. Saya harus mulai dari mana ya? Nah, saya punya tips nih untuk Ibu Ani. Mulailah catat dari sekarang secara rinci transaksi harian usaha kita. Ibu-ibu bisa menggunakan gawai atau buku untuk mencatat. Jangan lupa perhatikan format pencatatan. Paling sederhana ada kolom tanggal, nomor nota, uang masuk, uang keluar, dan saldo akhir. Untuk memudahkan, Ibu Ani juga bisa gunakan aplikasi atau software pencatatan keuangan. Saya jadi penasaran. Setelah kita sudah dengan rutin melakukan pencatatan keuangan usaha, langkah selanjutnya apa lagi ya Bu? Kalau sudah memiliki pencatatan keuangan usaha yang detail dan rinci, data dari pencatatan keuangan usaha tersebut bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Ada 3 laporan keuangan dasar yang perlu diketahui oleh pengusaha. Yang pertama adalah laporan arus kas, yang berisi tentang seluruh aktivitas transaksi, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran kas yang ada dalam periode waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah laporan neraca, yang memberikan gambaran terkait aset, hutang, dan kewajiban yang ada di dalam usaha kita. Untuk diingat, 2 kolom yang ada di laporan neraca ini harus seimbang ya. Dan yang ketiga adalah laporan laba atau rugi, yang berisi data-data pemasukan dan pengeluaran usaha. Laporan ini dibuat agar dapat mengetahui posisi usaha kita sudah untung atau malah merugi. Wah, penjelasannya berguna sekali untuk saya sebagai pemilik UMKM nih Bu. Kalau begitu, yuk kita mulai dari sekarang untuk membiasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha, serta membuat laporan keuangan usaha kita masing-masing.
Tidak ada kata terlambat, Bu, untuk memulai kebiasaan yang baik ini.